Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bitaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita nyaturkan puja dan syukur kepada Allah, karena Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita yang bersama, sehingga kita dapat hadir ke Naba Masjid dalam rangka kita kerjakan sebuah perintah Allah, yaitu sembahyang Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat beriring salam hendak dua cik sabi-sabi kita aturkan kepada pemulia alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia daripada alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmiah, sehingga kita nyuruh kada duri dah yang get dan kada duri dah yang sana. Oleh sebab demikian dianjurkan dalam agama kita untuk sabi-sabi yuk ingat kepada Rasulullah dengan jalan kita budip sunnah yang dah diajarkan oleh beliau, dan dengan jalan kita perbanyakkan selawat kepada beliau. Moga-moga dengan demikian InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan akan bahagia sehingga akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita maklumi bersama yang bahawa katanya uronyo kana yaitu alam yang ketiga, alam dunia, di mana sebelumnya katanya kala Daudib dalam alam arwah. Dalam arwah tersebut, pembina manusia yang akan lahir dari muka bumi Allah ciptakan sekaligus. Bila kecipta oleh Allah, lalu bertanya, Alastu birabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Semua roh waktu itu semua menjawab, ya, Anta Rabbuna, engkaulah Rabb kami, Tuhan kami. Maka roh orang mukmin, roh orang Islam, dan roh yang bukan Islam dalam alam roh mandum mengakui Allah sebagai Tuhannya. Lalu pindahlah ke alam yang kedua, yaitu alam kandungan. Lewat si A lahir si B, lewat si B lahir si A. Yang hana triplah alam kandungannya, yaitu normal si kurang bela, yang paling le puthun, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selesai alam kedua, tamanglah alam yang ketiga, nyo alam dunia. Kemudian tanya singgah alam dunianya, hanadrib dengan waktu yang telah Allah tentukan, ila ajalin musamma, hingga waktu telah tentukan. Lalu berpindahlah ke alam selanjutnya, alam barzah. Leh alam barzah, nasabu alam tu, alam akhirat, alam abadi, alam kekal baka. Hadirin yang dirahmati Allah, maka uronyo katanya sama-sama dan maklumi yang bahawa katanya uronyo kau di alam kelih, dua buah alam telah kita lewati, dan insyaAllah kita akan menuju dua alam kemudian. Cuma dalam udip, dalam alam yang ketiga ini,
Imam Ghazali memberi gambaran bentuk orang udip dalam alam yang kelihnya. Umpama Imam Ghazali orang yang udip dalam dunianya ibarat orang singgah satu kapal yang sedang berlabuh, singgah di satu pelabuhannya. Ketika tiba di pelabuhan, nahkoda kapal membuat pengumuman kepada para jamaah kapal, penumpang kapal. Katanya singgah siat manteng ini. Hana trip, persiapkanlah bekal, ambil bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian kita akan berangkat lagi menuju perjalanan yang sangat jauh, yang tak ada batasnya. Maka turunlah orang dalam kapal tersebut. Ketika turun, mereka terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka patuh kepada haba daripada nahkoda kapal tersebut. Mereka turun ke pasar mengambil beras, makanan pokok dan sebagainya. Bahkan senek-senek pun mereka beli, karena mereka yakin akan pergi ke tempat yang sangat jauh dan perlu bahan bakar yang luar biasa banyaknya. Sehingga tak ada waktu yang mereka sia-siakan, mereka pakai untuk belanja. Kelompok yang kedua, mereka itu mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Mereka mengambil beras, kemudian lupa beli garam dan sebagainya. Sebahagian mereka beli, sebahagian tidak dibeli. Kemudian sibuk duduk di kedai kopi dan sebagainya. Lalu kelompok yang ketiga yang abaikan sama sekali perintah daripada nahkoda kapal tersebut. Mereka duduk di pasar, satu pun tak mereka beli. Sibuk dengan keindahan kota, sehingga satu beras pun tak mereka beli. Lalu datanglah pengumuman daripada nahkoda kapal tersebut untuk naik kepada kapal, mereka harus pergi untuk meninggalkan pelabuhan tersebut. Maka kelompok yang pertama dengan senang naik dan kapal dengan bekal yang cukup, wajah tersenyum. Kelompok yang kedua mulai marat-marit. Mereka khawatir ini bekal belum cukup, kita harus naik kepada kapal, mesti berangkat. Nampak kesibukan, nampak telah dan pucat wajah karena takut. Kelompok yang ketiga yang tak sempat membeli apapun, mereka sangat gundah luar biasa, karena mereka masih pergi dengan tanpa bekal sedikit. Leboh kelompoknya ke Begah Ghazali, umpama katanya udip dari muka umum. Kelompok yang pertama yang siap bekalnya itulah tamsilan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang sejati, yang meyakini adanya akhirat, yang meyakini adanya hari esok, hari kekal baka. Mereka patuh ketika mendengar hadis Nabi. Mereka mendengar ayat Allah lewat babah-babah, yaitu para guru-guru urungnya, lewat ustaz-ustaz dan guru-guru mereka itu. Mereka yakin, sehingga satu amal fardu pun tak pernah mereka tinggalkan. Mereka cukup bekal. Maka ketika datang malaikat maut menjemput mereka itu, mereka pergi menghadap Allah dengan wajah tersenyum, bekal sudah cukup. Itulah orang mukmin yang sejati. Adapun kelompok yang kedua yang mengambil sebahagian saja, yaitu orang-orang awam, orang mukmin yang awam. Na semayang luhu hanasa, na luhu nasa hana maghrib, na maghrib na isya hana subuh, na yang tinggal. Ada yang maka tinggal. Maka ketika datang malaikat maut menjemput mereka itu, mereka takut karena kewajiban belum lunas. Kewajiban belum tercapai dengan sempurna. Maka ketika truk malaikat maut, mereka pucat pasi wajah ketakutan. Adapun golongan ketiga, kata Imam Ghazali, itulah orang yang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ketika malaikat maut menjemput mereka itu sangat ketakutan dan sangat yaitu demakut, sehingga dengan wajah yang sangat nampak pucat
karena ia tak mengerti. Itulah orang yang bukan Islam, golongan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah bentuk udip dan nyola di muka bumi. Maka sayang Allah kepada kita nyola ingat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Baik dibelalai kata, li harta kata, oleh anak-anak engkau daripada ingat ke Allah, yaitu sembahyang 5 waktu. Baik sampai dengan pekerjaan katanya kita tinggalkan sembahyang 5 waktu. Dengan kesibukan katanya yang luar biasa sehingga tugas pokok kita lupakan. Padumna tak kala nuronyo dengku-dengku dua. Saudara-saudara katanya yang seiman dengan katanya, mereka kerja pagi hingga malam lembur, hana pre kerja, tapi sembahyang mereka itu lupakan. Seolah-olah udip cuma di dunia mendeng hana di urang akhirat. Nya orang yang kerja urang malam minta peng hana ketinggalkan 5 wadenya. Wa may yaf'al zalika, kata Allah, siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi kepada Allah tengah urang akhirat. Mereka buang dunia akhiratnya demi dunianya. Mereka campakkan akhiratnya demi dunia yang sekejap. Urang malam mereka di dunia hana biub-biub, naudzubillah min dzalik. Maka Allah ingat kita. Lam udip beramal, pres wate itu penjemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menepegang ayat selanjutnya, wa anfiqu, berinfaklah, mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka berinfaklah dalam kehidupan dunia sebelum bahwa datang akan salah kamu oleh kematian. Segala truk mati saja. Wadai truk mati, fayaqulu rabbi, maka orangnya akan berkata, laula akartani ila ajalin qarib. Kenapa ya Allah ni tak akhirkan tiap mandang jid wadai kelun? Tangguhkanlah kematianku sebentar saja ya Allah. Fa asaddaka, maka aku akan berbuat sedekah. Wa akum minas salihin, aku akan menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Maka cita-cita orang yang meninggal tak ada lain. Orang lam sakatul maut dan orang yang sudah meninggal, mereka bercita-cita cuma 2 perkara. Yang pertama ingin berbuat sedekah, yang kedua ingin beramal kembali menjadi orang yang saleh. Tapi kesempatan itu telah lewat. Allah berkata, fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka Allah tidak mentakhirkan satu jiwa ketika sudah sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah akan membeberkan apa saja yang kamu usahakan dalam dunia. Kita kerja tengok akan nampak urang akhirat. Jelek yang kita kerjakan juga akan nampak esok hari akhirat. Maka dalam dunia nyo tengkum tuah beramal. Dunia mazaratul lil akhirah. Dunia nyo tempat kita nyo beramal untuk bekal tengok bak urang akhirat. Bek sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa tanggung jawab dan selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka pusapat amal, pusapat bekal untuk punuh uncing urang akhirat. Salah satu yang paling cepat punuh uncing amal ditanya urang akhirat lewat pengajian. Na pengajian ba'da maghrib ikut. Na pengajian ba'da isya ikut. Na bak melasah, bak surau balai ikut pengajian. Tabak Nabi ni kelam hadis, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, iza ataital majlis ilma, wahai Abu Dzar, apabila engkau datang majlis ilmu, lam yakun laka kitabun wala kalam. Gada tajak adro menta, hana taba kitab, hana taba pulpen. Tak dengar menta urut tumbut bak masjid. Khairun laka, lebih baik bagimu, kata Nabi, min antusalliyai, bahwa engkau sembahyang al-farakatin 3 rakaat. 3 dengar pengajian bak masjid, ba'da maghrib dan sebagainya, gejuk pahala Allah lebih ged daripada 1000 rakaat salat sunat. Sanggup tanya sembahyang 3 rakaat? Han sanggup.
Tapi pahala itu kita dapatkan dan kita ikut pengajian pada maghrib dan setelahnya. Lalu Nabi kata, wahai Abu Dzar, lebih baik padamu daripada bahawa anta saddaqah, engkau sedekahkan alfa 1000 ibil fi sabilillah, 1000 unta di jalan Allah. Mungkinnya kekayaan kita belum sampai kita sedekah 1000 ekor unta, sapi dan sebagainya. Tapi pahala itu kita dapatkan dengan kita ikut pengajian yang nampak tempat-tempat pengajian. Lalu Nabi lanjutkan, khairul laka lebih bagimu hai Abu Dzar daripada bahawa engkau takziah 1000 orang mati. Nya umur dan mungkin hanya tak kunjung orang mati 1000. Tapi pahala itu kita dapatkan dan kita hadir pada tempat pengajian ilmu. Lalu Nabi itu yang terakhir, lebih baik gada daripada bahawa hai Abu Dzar gada yang kunjung 1000 orang sakit. Put ribe Allah berikan kepada orang yang jabat tempat ilmu. Maka di mana aja ada pengajian ilmu, baik ba masjid, ba melasah, ba balai dan sebagainya, hadir seorang tua. Jabut untuk perbaiki amal ibadah katanya. Apakah semayang katanya sesuai dengan perintah Rasulullah? Apakah bacaan Fatihahnya sesuai dengan yang diulil Rasulullah? Apakah sesuai dengan sunnah dan sebagainya? Nyota depu lewat katanya belajar ilmu. Selagi doa Allah, semoga Allah buka hidayah kepada katanya pembantu, sehingga sanggup katanya terjalani berbagai macam perintah yang Allah perintahkan kepada katanya, dan yang sanggup tertinggal larangan yang Allah larangkan kepada katanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna man nasa singkat, moga manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairu rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar.